Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda berdasarkan Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Tema renungan, Yesus yang tersalib itu sudah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika Apollo mendarat di bulan untuk pertama kalinya, orang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yakni Richard Nixon, dengan nada angkuh mengatakan, ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Terhadap kata-kata Richard Nixon itu, salah seorang pendeta terkenal di Amerika Serikat bernama Bill Graham mengatakan bahwa Richard Nixon keliru besar. Karena peristiwa yang terbesar dalam sejarah umat manusia adalah kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati. Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan, sebuah pesta iman, pusat dari semua pesta. Iman, harapan, dan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sangat bergantung kepada apa yang kita rayakan pada malam ini, yakni kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya Santo Paulus berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari kubur. Dan di dalam kebangkitan itu, kita mendasarkan iman kita. Saudara-saudari terkasih, iman akan kebangkitan Yesus didasarkan pada kesaksian para rasul, yang mendasarkan kesaksian mereka pada kesaksian perempuan-perempuan yang hendak merempahi jenazah Yesus dan peristiwa-peristiwa penampakan Yesus. Menurut penginjil Markus, seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, setelah Yesus dimakamkan, beberapa perempuan pergi ke makam untuk merempahi jenazah Yesus. Hal itu dilakukan karena penguburan Yesus dilakukan secara tergesa-gesa. Yesus mati menjelang hari raya Paskah orang-orang Yahudi, sehingga mereka tidak sempat merempahi jenazah Yesus. Karena itu, setelah hari Sabat, 3 perempuan dari murid-murid Yesus pergi membeli rempah-rempah dengan maksud untuk merempahi jenazah Yesus. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju pekuburan, mereka baru menyadari kesulitannya. Batu pada pintu kubur begitu besar. Siapakah yang akan menggulingkan batu tersebut? Akan tetapi, ketika mereka sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja mereka melihat bahwa batu penutup pintu kubur itu sudah terguling. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke dalamnya. Dan apa yang mereka lihat di sana? Mereka melihat seorang pemuda yang berpakaian putih sedang duduk di sebelah kanan kubur itu. Pemuda itu bertanya kepada perempuan-perempuan itu, "Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu?" Memang benar, perempuan-perempuan itu mencari Yesus yang disalibkan dan dibaringkan di tempat itu. Tetapi pemuda itu memberitahukan mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya pemuda itu memberitahukan perempuan-perempuan itu supaya para murid menemuinya di Galilea. Mengapa di Galilea? Karena di Galilea lah para murid itu mengalami romantisme panggilan mereka. Mereka yang mengalami krisis sesudah penyaliban dan kematian Yesus, kehilangan harapan, Yesus membangun kembali harapan mereka dengan menyuruh mereka menjumpai Dia di Galilea, tempat mereka dipanggil untuk pertama kalinya. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan kebangkitan ini, kita semua bergembira karena Kristus sudah bangkit dari kubur. Tetapi pengalaman Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan itu terjadi setelah Dia mendobrak
batu penutup makam. Secara simbolis, batu makam itu berarti kelemahan-kelemahan manusiawi dan dosa-dosa kita. Hal itu berarti bahwa kita akan sungguh-sungguh bangkit kalau kita benar-benar juga bangkit dari kelemahan-kelemahan kita, bangkit dari dosa-dosa kita. Selama masa Prapaskah ini, dengan melakukan tobat, amal, puasa, dan penerimaan sakramen-sakramen, kita telah menguburkan kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, pantaslah malam ini kalau kita bergembira dan bersukaria karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kita juga telah bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Selamat Pesta Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin.